Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih anak-anak telah hadir pada sosialisasi hari ini. Dua kelas yang ditunjuk, kelas D dan kelas F. Baiklah, hari ini Ibu mau melakukan penyimbasan pada bimbingan teknis guru tertentu bahasa Melayu program revitalisasi bahasa daerah. Nah, apa sih penyimbasan itu, Ibu? Kemarin Ibu sudah mengikuti latihan bimbingan teknis dari Balai Bahasa. Jadi hari ini Ibu akan melakukan penyimbasan kepada kamu, memberi ilmu yang Ibu dapat tadi ke kalian. Nah, apa itu program revitalisasi? Jadi menurut UNESCO, bahasa Melayu, tahu bahasa Melayu? Bahasa Melayu kita, khususnya kota Pontianak, itu hampir terancam punah. Tahu punah? Yes. Apa itu punah? Lagi. Jadi dari program ini kita lakukan revitalisasi. Apa itu revitalisasi? Menghidupkan kembali bahasa yang sudah hilang tadi menjadi kembali lagi atau ada, digunakan. Di sini Melayu semuanya tidak beragam suku ya kita ya. Tapi di sini Ibu menyampaikan program kali ini lebih tepatnya ke bahasa Melayu Kota Pontianak. Tahu bahasa Melayu Kota Pontianak? Tahu. Jadi dari sini kamu sebagai penutur muda harus menghidupkan, gunakanlah bahasa Melayu di kehidupan kamu sehari-hari. Boleh di sekolah saat kamu ngobrol biasa ya. Tapi kalau di dalam kelas lagi belajar ya balik lagi bahasa Indonesia. Paham semua? Paham. Kita bahas lebih lanjut. Apa itu? Tadi udah Ibu jelaskan secara singkat. Nah ini kamu perhatikan lagi. Apa itu revitalisasi? Jadi bahasa Melayu tadi yang kata UNESCO udah bukan punah semuanya, hampir beberapa daerah itu bahasanya udah hilang. Bahasa Melayunya nggak dipakai lagi. Kenapa? Mungkin karena peradaban kita nih makin maju, jadi bahasa yang digunakan lebih maju. Biasanya ada bahasa gaul lah, ya kan? Yang kamu gunakan bahasa. Tapi kita tetap harus menggunakan bahasa ibu. Tahu bahasa ibu? Bahasa asal kita, paham? Oke. Nah, revitalisasi tadi adalah proses menghidupkan kembali atau memulihkan bahasa yang udah hilang tadi menjadi lebih vital atau berfungsi lagi. Paham nggak? Jadi itu bahasa yang udah hilang tadi digunakan kembali, menghidupkan yang sudah punah tadi. Paham ya? Bisa perhatikan yang di belakang. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mau menghidupkan apa sih? Bahasa daerah. Tepatnya daerah Melayu Kota Pontianak. Tahu bahasa daerah Melayu Kota Pontianak? Contohnya kayak gimana? Kami. Ayo. Maju. Nah, begitulah. Paham ya? Lanjut, revitalisasi bahasa itu merupakan upaya perlindungan bahasa yang berfokus pada peningkatan penggunaan bahasa daerah dan jumlah penutur muda. Nah, balik lagi tadi, kalian ini kan generasi untuk berikutnya ya. Nah, kalau kalian tidak menggunakan bahasa ibu, bahasa tadi yang sudah Ibu sampaikan, siapa penerusnya nanti? Anak kita. Dari pelatihan Ibu dapat program revitalisasi. Ada 6 program. Ini dia. Jadi kalian ya, ini tujuannya nanti untuk mengikuti lomba.
menghidupkan kembali bahasa Melayu tadi yang udah punah dalam bentuk karya. Ada apa aja nih? Oke. Jadi pertama, aku jelasin ya. Jadi pertama, pada program ini kalian bisa perhatikan ke depan. Siapa ya? Bisa perhatikan Ibu Isan. Oke. Jadi kegiatan ini ada lombanya. Ada 6 perlombaan, yaitu menulis cerpen tapi tidak pakai bahasa Melayu, tidak pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau Pontianak. Kemudian ada juga menulis pantun. Tahu pantun? Nah, ini suhu. Ketiga, mendongeng. Sama. Tidak pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Melayu. Kemudian ada pidato. Tahu pidato? Ada melucu. Tahu melucu? Stand up comedy. Kemudian terakhir tundang. Apa tuh tundang? Apa? Jadi berpantun sambil bergerak. Oke. Paham nggak kira-kira? Ini Ibu jelaskan lebih detailnya lagi. Bisa kalian perhatikan. Pertama ada cerpen. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek. Apa itu cerpen? Iya, sebuah cerita rekaan fiksi. Berarti kalau kamu nanti bikin cerpen, sifatnya fiksi apa artinya? Hanyalah sebuah hayal. Jadi singkat aja ceritanya, memberi kesan tunggal, tokohnya fokus satu udah punya gambaran belum? Cerpen pakai bahasa Melayu, udah pernah lihat? Perhatikan. Judulnya Kelayang Utos. Tahu Kelayang Utos? Jadi nanti setelah kegiatan ini coba kita buat cerpen, tapi kamu bebas pilih mau cerpen, dongeng, tundang, pantun, pidato atau iya stand-up tadi. Ini judulnya Kelayang Utos. Apa artinya tuh? Nah, ini contoh cerpen tapi pakai bahasa Melayu. Ibu contohan. Mau tuh bingung, takut gak, sawan gak, tetangga. Apa nih? Tetangga mana? Siamat yang terjeluk. Diajak rumah sakit. Kesian, nengok budak tuh melengong. Tahu artinya? Dari tadi malam gak dia tuh emak. Sampai meringis megang kaki yang terbalut kain perban. Tahu perban? Tahu. Untung kayak perban tuh kuat, jadi tak ada ulat lepas. Nah, kayak gitu. Bahasa Melayu. Di cerpen yang kamu buat nanti itu pakai bahasa Melayu. Kalau biasanya kan bahasa Pontianak, bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Melayu. Ini lanjutannya nih. Maus tuh juga bingung mikir cemana ongkos berobatnya. Nak dibayarkan. Iya kalau murah. Kalau mahal jadi hal pula. Paham nggak kamu tuh? Selesai dah duitnya. Untuk nyambut lebaran lalu. Beli lagi kue lebaran. Dia tak ingat. Oh yang diingat kue keluar banyak gak? Tekan cai. Tahu tekan cai? Apa tuh? Apa tuh?
pantun menggunakan bahasa Melayu. Anak bodoh di dalam pukat, anak gabus dalam tepung. Obok-obok dan dekat, baguslah kita pergi sebelum Jadi seperti itu ya. Ini berapa bait yang lo ngomongin? Artinya berapa bait? Satu. Kenapa? Karena satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Yang ditanya bait berarti hanya 1. Kalau baris ada 4. Nih, 1, 2, 3, 4 baris. Anak kodok di dalam. Apa sih itu mendongeng? Hayal. Sebenarnya mendongeng itu cerita yang benar-benar ada atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena mendongeng cerita yang tidak nyata. Tidak benar. Artinya dongeng hanya berbentuk cerita yang memiliki tujuan menyampaikan sesuatu. Dongeng biasanya bersifat fiktif. Apa? Cerita pengantar hidup. Kayak gimana sih dongeng itu? Nah, kalau biasanya pakai bahasa Indonesia pada suatu malam, pada zaman dahulu itu dibiasakan. Tapi di sini menggunakan bahasa Melayu. Kayak gimana tuh? Kayak gimana kalau menggunakan bahasa Melayu? Zaman dulu hiduplah seekor kuatu. Dia berkembang di Sungai Kapuas. Mantap. Ketemulah Mak Usu tengah nyuci baju. Terkejut masuk minggu. Mau lihat contohnya? Namanya Mak Asta. Orangnya penyayang. Dia punya 2 anak bujang, namanya Adnan dan Adnan yang suka bingal. Tahu bingal? Satu hari Mak Asta dipanggil ke bawah. Tahu bawah? Jadi nanti bawa sama Wak Leman. Tahu Wak Leman? Tahu. Adnan Asta kita panggilnya ke tempat Wak Leman. Kata mak dia, "Mak tak nyaman badan." "Iya mak." Saat Adnan dengan patung, tapi Adnan masa muka. Tahu masa muka? Tahu. Dia nak main kelayang. Sianlah Wak Leman dan masalah songgok. Kata mak dia, "Iya mak, wasa blender lagi ya, tahu blender?" Saat Adnan, "Iya mak, kakak, tahu kakak?" Apa artinya? Kita pergi ke tempat Wak Leman. Adnan ngomong, "Besok buntat emak sana lupa hari ini ya." Buntat emak apa artinya? Buntat anak sayangan. Buntat anak. Jadi sih anak dia nih tidak mau ngikut emak buah tadi. Tahu buah? Tahu. Apa ya? Arisan. Kalau ada orang meninggal malamnya tahlilan bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Melayu nah, begitulah. Kalau kamu bikin cerita dongeng nanti pakailah bahasa Melayu.